Oke, kita beda topik sekarang mengenai perkembangan Islam di Rusia. Memang setahu saya Islam di Rusia ini berkembang cukup pesat ya di beberapa negara, khususnya kayak Chechnya dan lain sebagainya. Ada negaranya tepatnya Nomadegedov, di sana memang mayoritas Muslim, kalau tidak salah seperti itu. Nah, dan memang secara keseluruhan Rusia memang secara isu dunia dan global dia memang support beberapa isu-isu Muslim ya. Terlepas itu ada agenda geopolitik dan sebagainya di sana. Saya pengen tahu fakta di sana, apakah dia meriset juga di sana tentang perkembangan Muslim di Rusia itu seperti apa? Gue memang bingung ya, memang guanya yang kurang keliling Rusia apa gimana. Sama kan, maksudnya ketika gue dilihat di media tuh kayak kesannya Muslim banyak banget gitu kan. Ya memang secara persentase ya oke faktanya segitu. Dan memang ada satu daerah, namanya Republik Kazan, itu tuh memang buat Muslim, deal. Jadi yang di sana tuh memang Muslim semua. Jadi kalau memang teman-teman mau kuliah ya maksudnya which is kalau mau cari aman ya di Kazan karena semuanya tuh Muslim gitu kan. Masjid sholat gampang dan sebagainya gitu. Nah, cuma karena lagi-lagi gue itu ada di kota Tomsk di Siberia gitu kan. Bukan Republik Kazan tadi ya atau kota sebesar yang Moskow gitu kan. Gue tuh kota kecil kayak ibarat di Indonesia tuh kayak Yogyakarta, kota pelajar gitu loh. Karena banyak kampus kan di sini. Jadi kota pelajarnya Rusia gitu. Yang gue rasakan ya, maksudnya kalau di kota gue pribadi itu tidak semudah itu untuk menyatakan banyak nih muslimin dan sebagainya. Karena ada dua masjid, ketika gue ke masjid A, oke lah berjalan gitu kegiatan baca tulis Quran dan sebagainya buat anak-anak. Tapi ketika gue ke masjid B, itu tuh jamaah perempuan aja nggak pernah ada di situ. Gue selalu sendirian di tempat perempuan. Bahkan ya ketika dilihat saf sholat yang cowok yang ikhwan gitu ya, itu nggak nyampe setengah masjid gitu loh istilahnya. Itu pun bukan orang Rusia gitu, maksudnya ya itu pun orang-orang pendatang gitu loh. Negara-negara ya semacam yang Muslim kan Uzbekistan atau dia dari negara yang lain gitu kan yang memang sudah Islam kemudian di situ atau orang Turki gitu yang ke sini gitu. Jadi gue kadang bingung juga kalau misal apa ya temen gue bilang enak dong di Rusia pasti hidup sebagai Muslim enak kan di sana udah banyak Muslim ya gue nggak merasakan itu gitu. Ya nggak, gue bahkan ya gue pengen ikut apa kajian rutin kanan aja misal biasanya kan ada ya itu tuh nggak ada gitu loh, nggak ada gitu. Jadi kayak seaksesnya ya sesusah itu gitu. Jadi ketika gue ketemu nih, misal lucunya gini, tapi karena kalau di kota gue nggak mendapati kemudahan itu ya. Misal gue ketemu muslimah gitu kan, pasti ketahuan dari jilbab gitu. Ya kita tuh benar-benar udah jadi kayak saudara, walaupun pertama ketemu dia benar-benar bisa kayak assalamualaikum, pelukan, bisa sampai yang akhirnya ya ketemu sama muslim. Bisa sampai yang ya sih cewek ya segitunya gitu. Kalau yang ketemu itu cowok gitu sama temen gue yang cowok Indonesia gitu kan, itu dia bisa kayak ditanya, apa, "Kamu muslim ya?" Gitu, seneng banget gitu. "Nanti besok sholat Jumat bareng ya." Mereka tuh bisa yang se-welcome itu gitu ketika tahu kita muslim. Cuma untuk kemudahan akses tuh gue nggak mendapatkan ya. Kalau secara general kan mungkin kasusnya dia di Siberianya yang seperti itu, tapi apakah dari teman-teman PPI yang ada di sana ada cerita-cerita soal atau bagaimana perkembangan Muslim di sana ataupun dia meriset secara general Rusia, karena Rusia kan besar banget ya seperti itu. Memang Besar perkembangannya banget Rusia tuh. perkembangannya bagus gak Muslim di sana, komunitasnya dan lain sebagainya. Kalau ini sejauh analisis gue ya maksudnya, sejauh analisis gue dan sharing sama teman-teman yang sesama sama pelajar Indonesia di kota lain gitu. Oke, kalau gue lihat perkembangan Muslim ini kayak terpusat di beberapa kota aja gitu loh, dia nggak di semua tempat. Karena kan kalau dibandingin luas Rusia tuh bener-bener yang luas banget gitu loh, seluas itu gitu. Kayak gue mau ke Moskow aja gue butuh 2 jam. Kayak itu kan which is sejauh itu gitu istilahnya. Kalau menurut gue nggak bisa digeneralisir kayak oke Rusia ini perkembangannya tinggi ya. Menurut gue tetap ada kota-kota yang memang itu muslimnya banyak gitu. Tapi ada kota-kota yang semacam gue yang tidak sebegitu pesatnya gitu loh. Oke 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 oke. Nah, kalau ini kan tadi menarik ya. Kalau Siberia kan tempatnya dia ini kan tempat katakan kota pelajarnya Rusia seperti kayak Yogyakarta ya. Nah, perkembangan kita ngomong lingkup kecil, perkembangan di Siberia itu sendiri
kuat nggak komunitasnya, entah dari Indonesia, komunitas pelajar Indonesia ataupun Muslimnya di sana sangat berjalan nggak sih komunitas dari pelajar-pelajar Muslim atau pelajar Indonesia di sana seperti itu? Karena kan kalau kita dengar-dengar kayak mungkin yang sudah agak dewasa dan banyak terdengar itu adalah pelajar Jerman ya, PP Jerman itu mungkin kayak kesannya solid banget ya terlepas ada film Habibie Ainun ya. Nah di sana gimana yang di Siberia sebagai kota pelajar? Pertama yang harus kita pahamin, Hmm. Rusia itu wilayahnya seluas itu. Hmm. Jadi kita nggak apple to apple kalau kita mau bandingin sama UK, Amerika, atau even Jerman gitu. Nah, luasnya wilayah ini gue kira awalnya nggak problem gitu kan, Dil. Tapi ternyata problem. Kalau misal taruhlah teman-teman kita yang di UK ketika mau bikin pengajian gitu kan, bisa kumpul di masjid mana dan semua bisa nge-reach pakai tren gitu, pakai kereta. Kalau kita mau bikin kayak gitu, nggak bisa, harus pakai pesawat gitu. Harus pakai pesawat dan kan tahu sendiri mahasiswa no budget dong gitu. Mahasiswa no budget dong. Dan jadi itu salah satu kendala kenapa komunitas Islam ya yang dari pelajar Indonesia itu kurang berkembang di sini gitu. Sempat ada setahu gue kalau ya itu lagi-lagi di Kazan kalau nggak salah ya itu cabang Muhammadiyah yang cabangnya adalah di sini atau NU PPNU kalau nggak salah gitu. Tapi untuk komunitas lain ya gue nggak menemukan gitu loh di istilahnya. Kalau misal dibilang kayak misal kalau kita lihat gue pernah tahu ada satu organisasi lah, divisi luar negeri Rusia gitu. Tapi itu juga organisasi Islam kepemudaan punya divisi luar negeri dan salah satunya cabangnya adalah Rusia. Tapi itu pun nggak yang rutin atau berjalan banget gitu. Nah itu makanya salah satu concern gitu kan yang membedakan kita kalau di UK, Jepang dan sebagainya kan pengajiannya jalan karena wilayahnya ya masih bisa dijangkau gitu loh. Di sini ya nggak bisa kayak gitu gitu. Oke, kok tapi kalau di Siberia di Siberianya itu sendiri juga nggak ada gitu kan? Jadi kota kecil ya. Di kota tempat kamu tinggal deh, komunitasnya juga nggak berjalan di sana. Yang dari Indonesia nggak ada. Indonesia ataupun yang teman Dari dari Indonesia nggak ada. mancanegara yang sama Muslim? Aku nggak ada. Aku cuma tahu adalah ya komunitas Muslim di Toms gitu aja. Oh, sepi Di banget kota tuh. aku komunitas Muslim di Toms. Tapi itu kan campur-campur kan. Maksudnya dari segala umur, segala kalangan. Tapi kalau khusus yang misal komunitas Muslim gitu kan buat anak muda gitu itu nggak ada. Oh, luar biasa ya. Berarti tantangan banget kalau kuliah di sana ya. Komunitasnya nggak ada. Ya bayangin Shock. yang kita dari Al-Azhar mau kajian ke masjid deket cuma berapa langkah dan sekarang terus harus kayak gini kan. Ini gitu ya, maksudnya mikirnya double selain mikir beban akademis, mikir juga beban sosial. Betul, udah shock culture, terus nggak ada temennya, nggak ada supporting yang kalau ada komunitas kan lebih enjoy ya minimal kan. Kalau negara-negara lain kan supporting grupnya kayaknya lebih oke banget ya. Ini kayak sepi banget ya, seperti itu. Oke dia. Ini aku pengen nanya terakhir, tapi mungkin agak melenceng sedikit lah dari tentang perkembangan Muslim, kehidupan Muslim di sana. Karena Rusia kan lagi ngetren ya, bukan ngetren ya, karena sebagai negara lagi hebat-hebatnya kali ya. Gimana menanggapi situasi masyarakat di sana ketika perang